Bab 731. Ayahmu sangat bajingan. Kasan Ye pusing seolah-olah dia telah dibayar dengan fiat dan sangat kesal. Dia tidak tahu berapa lama, baru dia merasa berhenti. Dia mencoba yang terbaik untuk menggelengkan kepalanya. Setelah perasaan berat hilang, dia perlahan membuka matanya. Saat dia sudah berada di langit berbintang dan ratusan kaki jauhnya di depannya berdiri seorang wanita berjubah putih. Saat dia melihat wanita ini, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Itu kamu. Wanita di Deparvia tidak lain adalah sekte masa lalu Jennifer Set. Jennifer si memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Ekopreni Sander V serius, dan dia diam berjaga di dalam hatinya. Pedang King Xuan di tubuhnya juga siap digunakan kapan saja. Jennifer si tiba-tiba terkekeh. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengulurkan dua jarinya dan menjepitnya dengan lembut. Bang! Di depannya, sebilah pedang langsung terjepit di antara kedua jarinya. Dan pedang ini adalah pedang King Xuan. Saat melihat Jennifer si, Sander Ye langsung memilih untuk mengambil tindakan, menggunakan pedang tunda, dan pedang ini juga merupakan pedang King Xuan. Apa yang tidak dia duga adalah pihak lain akan menangkapnya dengan mudah. Sander Ye tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan wanita ini. Jennifer si tiba-tiba melepaskan jarinya, dan pedang King Xuan langsung terhempas oleh kekuatan misterius. Itu Sander. Sander Ye memandang Jennifer S. Apakah ada masalah? Karena pihak lain tidak mengambil tindakan secara langsung, itu berarti pembicaraan bisa dilakukan. Jennifer si berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku hanya ingin memanjakanmu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambal. Bang! Dalam sekejap, Sander Ye terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak ada cara untuk melawan. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, ini memang 90% keadaan keilahian yang unik, sungguh menakjubkan. Jennifer si menatap Sander Ye, apakah kamu tidak marah? Sander Ye terkekang, keterampilanku lebih rendah dari orang, jadi apa alasan untuk marah? Jennifer si tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Sander V tidak berbicara, dan dia mulai menyembuhkan lukanya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada saat ini, pohon keramat alam dan jantung kehidupan di tubuhnya tidak berfungsi. Luka-lukanya tidak bisa dipulihkan. Apa yang terjadi? Sander Ye kaget dan terkejut. Jennifer si tiba-tiba berbalik dan pergi. Sander Ye tertegun, lalu berkata, Ketua Sekte Jennifer, apakah kamu datang hanya untuk memukulku? Jennifer si tidak menjawabnya dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Di tempat yang sama, Sander Ye terdiam. Astaga! Wanita ini benar-benar datang ke sini khusus untuk memukul dirinya. Itu tidak masuk akal. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan wanita ini sungguh keterlaluan. Dia tidak menyangka bahkan pedang King Xuan tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Benar-benar menghancurkan. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Perasaan tak terkalahkan sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun baginya, itu bukanlah hal yang buruk. Kenali dirimu sendiri. Dia melirik ke kejauhan, lalu berbalik dan menghilang. Di sisi lain langit berbintang, Jennifer si sedang berjalan perlahan. Tiba-tiba dia berhenti, dan ada seorang wanita berdiri tidak jauh di depannya. Itu adalah Dinda Lin. Dinda Lin tersenyum dan berkata, Ketua Jennifer, apakah tidak ingin berbicara dengannya? Jennifer si berkata dengan tenang, apa yang akan dibicarakan? Dinda Lin berkata dengan suara yang dalam, pesan. Jennifer si menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dinda Lin hendak berbicara ketika Jennifer si tiba-tiba berkata, sejak kelahiran alam semesta, peradaban rasial yang tak terhitung jumlahnya sudah muncul selama periode ini, dan peradaban rasial ini akhirnya menghilang dalam sungai waktu yang luas ini.
Tidak ada kekuatan yang bisa bertahan selamanya. Tidak ada keteraturan yang ada selamanya. Ketiadaan keteraturan adalah keteraturan alam semesta, mengertikah Anda? Dinda Lin mengangguk. Aku mengerti apa yang dimaksud Ketua Jennifer, tapi aku merasa hanya karena hal itu tidak terjadi sebelumnya, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi di masa depan. Setidaknya dia melakukan ini dengan serius. Jennifer Si berkata dengan tenang, benarkah? Dinda Lin tersenyum dan berkata, aku pikir tidak masalah biarpun dia gagal. Setidaknya, seseorang sudah berkorban untuk alam semesta ini dan semua makhluk hidup, sama seperti di masa lalu, alam semesta Wan sangat bagus, bukan? Jennifer Si terdiam. Dinda Lin menambahkan, Ketua Jennifer Guru pernah mengatakan sesuatu. Dia berkata bahwa di alam semesta yang luas ini banyak orang yang sangat berkuasa sudah lahir, tetapi hanya ada sedikit orang yang sangat berkuasa yang melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup. Kenapa ini? Jennifer Si menggelengkan kepalanya, kamu salah. Dinda Lin menatap langsung ke Jennifer Si, apa itu? Jennifer Si berjalan perlahan ke kejauhan, Wan ingin mendirikan tatanan baru. Ini urusannya sendiri, dia bisa melakukannya. Tapi dia tidak bisa meminta orang lain melakukan hal yang sama seperti dia. Setiap orang punya cara hidup masing-masing. Kenapa harus melakukan hal yang sama? Kamu meminta orang lain untuk hidup dengan cara yang sama seperti kamu. Apakah itu teratur atau tidak? Itu adalah hukum alam semesta. Kamu ingin ketertiban, itu tidak salah, tetapi orang lain apakah salah kalau tidak mau terikat oleh ketertiban? Dinda Lin terdiam. Jennifer Si melanjutkan, selanjutnya, kamu dan guru kamu sama-sama melihat segala sesuatu dari sudut pandang makhluk di alam semesta, tetapi pemahamakah kamu memikirkan tentang alam semesta yang luas ini? Alam semesta memiliki hukum dan keteraturannya sendiri, tetapi belakangan, beberapa orang terlalu kuat, jadi mereka mengubah tatanan alam semesta dan membentuk apa yang disebut tatanan mereka sendiri. Apa akibatnya? Kehancuran alam semesta secara bertahap. Dinda Lin tiba-tiba berkata, kita adalah manusia, jadi wajar saja kita harus berdiri dari sudut pandang manusia. Jennifer Si menoleh untuk melihat Dinda Lin, aku bukan manusia. Dinda Lin terkejut, bagaimana mungkin? Jennifer Si berkata dengan tenang, harus dikatakan bahwa aku adalah setengah manusia. Setelah mengatakan itu, dia berjalan perlahan menuju kedalaman alam semesta. Setengah orang. Dinda Lin memandang punggung Jennifer Si di kejauhan dengan tidak percaya. Separuh darinya adalah manusia, jadi apa separuh lainnya? Pada saat ini, Dinda Lin akhirnya mengerti kenapa Ketua Jennifer selalu menentang penegakan ketertiban. Ternyata posisi setiap orang mungkin berbeda-beda. Kalau posisinya berbeda, pasti tidak mungkin dibicarakan. Dinda Lin berbalik dan melihat ke kedalaman alam semesta, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Di sisi lain, Sander Ye menggunakan pedang King Xuan untuk kembali ke alam semesta Guan Xuan. Dunia Guan Xuan. Di langit berbintang, Ye melihat ke aula di bawah dengan ekspresi rumit. Aula Guan Xuan. Ini adalah markas besar Akademi Guan Xuan. Tidak peduli berapa banyak akademi yang dikembangkan Akademi Guan Xuan di luar, ini selalu menjadi markas besarnya. Sander Fei menghilang di tempatnya. Di dalam aula, dua wanita sedang sibuk. Itu adalah Eka Li dan Grace Nalan. Stella Qin pada dasarnya bertanggung jawab atas urusan Pavilion Xianbao, sedangkan Eka Li dan Grace Nalan bertanggung jawab atas urusan akademi. Tentu saja, Akademi Guan Xuan bisa berkembang begitu cepat adalah karena Stella Qin membantu. Akademi Guan Xuan pasti tidak akan bisa berkembang keluar kalau Stella Qin tidak membantu. Bagaimanapun, Akademi Guan Xuan tidak sekaya Pavilion Xianbao. Tentu saja, bagi Stella Qin, dia secara alami tidak membedakan antara Pavilion Xianbao dan Akademi Guan Xuan bagaimanapun, keduanya adalah milik putranya. Saat ini, Grace Nalan tiba-tiba berkata, Bibi Li, apakah ada berita tentang Sander baru-baru ini? Eka Li mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kamu menanyakan hal ini padaku untuk ketiga kalinya hari ini. Grace Nalan Jia terkekeh dan berkata, ibu memberitahuku bahwa setelah dia melihat Sander, dia akan memintanya untuk kembali.
Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini sekarang. Ekali tersenyum dan berkata, kenapa tidak menemunya secara langsung? Grace Nalan menggelengkan kepalanya, aku harus menjaga tempat ini untuknya. Ekali menghela nafas dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit sedih. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar pintu. Kedua wanita itu menoleh untuk melihat pada saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat orang itu datang, mereka berdua tercengang. Pengunjungnya adalah Sander Ye, yang bergegas kembali. Grace Nalan memandang Sander V dan tertegun, kamu. Sander Ye tersenyum tipis, berjalan ke arah kedua gadis itu, lalu membungkuk hormat kepada Ekali, Bibi Li. Mendengar sapaan dan rasa hormat Sander Ye, senyuman muncul di wajah EKLL, kalian mengobrol saja. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Begitu Ekali pergi, Sander Ye meraih tangan Grace Nalan. Dia melihat perut Grace Nalan yang sudah membuncit. Sander Ye tidak berbicara, tapi dengan lembut memeluk Grace Nalan dan berbisik, Grace. Grace Nalan tersenyum dan berkata, senang sekali kamu bisa kembali. Saat dia berbicara, dia perlahan melingkarkan tangannya di pinggang Sander Ye. Keduanya hanya berpelukan. Setelah sekian lama, Sander Ye tiba-tiba bertanya, kapan bayinya akan lahir? Grace Nalan tersenyum dan berkata, segera. Sander Ye tertawa. Grace Nalan berkata dengan lembut, ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di luar. Sander Ye mengangguk. Keduanya duduk di pintu aula, Grace Nalan mendengarkan dalam diam. Di kejauhan, langit dipenuhi matahari terbenam, indah sekali. Dan di sekelilingnya, para penjaga Akademi Guanxuan telah mundur. Setelah sekian lama, Grace Nalan tersenyum dan berkata, di luar sangat menyenangkan. Sander Ye tersenyum dan berkata, ya, apakah kamu ingin pergi bersamaku lain kali? Grace Nalan menggelengkan kepalanya. Sander Ye bingung, kenapa? Grace Nalan tersenyum tipis, aku harus menjaga tempat ini untukmu. Akademi Guanxuan. Sander Ye pasti tidak punya banyak waktu untuk mengelola akademi, jadi dia harus tetap di sini. Tentu saja, tidak akan bisa menyerahkan akademi kepada pihak luar. Di akademi saat ini, setiap keputusan akan mempengaruhi banyak makhluk di alam semesta. Dia dan Ekali menangani segala sesuatu dengan hati-hati dan bijaksana. Mendengar perkataan Grace Nalan, hati Sander Ye terasa hangat, sekaligus merasa sedikit bersalah, karena waktu yang dihabiskannya bersama Grace Nalan sungguh terlalu sedikit. Saat ini, Grace Nalan tiba-tiba berkata, Maya. Maya. Sander Ye tercengang. Saat ini, Maya Ao keluar dan bertemu Grace Nalan. Grace Nalan tersenyum dan berkata, kalian sudah menikahkan? Maya Ao memandang Sander Ye yang mengangguk, ya. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa menjadi pengecut. Melihat pernyataan Sander Ye, Maya Ao tersenyum. Grace Nalan memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye merasa sedikit gugup dan bertanya dalam hatinya, Tuan Pagoda, apa yang biasanya ayahku lakukan saat menghadapi situasi seperti ini? Pagoda kecil berkata pelan, ayahmu adalah seorang bajingan, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Sander Ye bersambung.